Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fatiasari, mahasiswa Universitas ITB Semarang, semester 1 dengan NPM saya yaitu 322111046. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, mengenai bahaya faktor atau kimia, dan juga penyakit akibat kerja PAK, dan juga penyakit akibat hubungan kerja PAHK. Pengertian ketiga menurut ahli dapat diartikan sebagai kesehatan dan keselamatan kerja menurut Simanjuntak 1994 adalah sebuah kondisi keselamatan yang bebas dari 3 risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi pada mesin, peralatan kerja maupun kondisi pekerjaan. Adapun pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja menurut Ridley John 1993 yang dikutip oleh Bobby Siantosia 2006 mengartikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi di mana dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu dalam masyarakat, dalam lingkungan sekitar pabrik ataupun tempat kerja. Yang ketiga ada pengertian ketiga dari Jackson 1998 P222 yang menjelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis, fisika, dan fisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Dan yang keempat, ada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja menurut Sumamur 2001. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, ada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja dari Matis dan Jackson 2002 yang menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan suatu pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan juga stabilitas emosi secara umum. Yang keenam, ada pengertian ketiga menurut Mangkunegara 2002. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin sebuah keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tentang kerja, pada khususnya yaitu manusia, hasil karya dan juga budaya untuk menuju masyarakat adil dan juga makmur. Pengertian ketiga yang terakhir yaitu menurut Mangkunegara 2002 P170 bahwa indikator penyebab keselamatan kerja adalah keadaan tempat pada lingkungan kerja. Bahan kimia adalah suatu jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja yang juga dapat menyebabkan sebuah efek kesehatan dan juga dapat merugikan baik akut maupun jangka panjang. Dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh dalam kesehatan dan keselamatan kerja yang sering disebut istilah ketiga dengan tema bahaya kimia di dalam dunia perbengkelan, yaitu 1. Unsafe condition, kondisi tidak aman.
tidak aman dalam melakukan pembukaan baut oli pada mesin sepeda motor Honda Beat. Alasannya, dikarenakan untuk pembukaan baut pada oli mesin harus sesuai dengan prosedurnya, yaitu menggunakan alat-alat tangan hand tool sesuai dengan fungsi dan juga kegunaannya, yaitu dengan cara yang paling tepat untuk membuka baut oli mesin dengan menggunakan kunci T12 atau kunci shock. Yang kedua selanjutnya yaitu ada unsafe act, tindakan tidak aman, dengan keterangan kondisi tidak aman dalam melakukan pembukaan baut oli pada mesin sepeda motor Honda Beat. Alasannya karena pembukaan baut pada oli mesin harus sesuai dengan prosedurnya, yaitu menggunakan alat-alat tangan hand tool yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Cara yang paling tepat untuk membuka baut oli mesin yaitu dengan menggunakan kunci T12 atau kunci 12, dan sangat tidak disarankan dalam pembukaan baut menggunakan obeng dan palu. Yang ketiga yaitu ada nearness, artinya nyaris, karena keterangan kondisi tidak aman dalam melakukan pembukaan baut pada mesin oli sepeda motor Honda Beat. Alasannya dikarenakan untuk pembukaan baut pada oli mesin harus sesuai dengan fungsinya, yaitu menggunakan alat tangan hand tool yang sesuai dengan fungsi dan juga kegunaannya. Cara yang tepat untuk membuka baut oli mesin yaitu dengan menggunakan T12 atau kunci shock. Sangat disarankan dalam membuka baut obeng, palu, akibat yang ditimbulkan sangat fatal jika tidak menggunakan hand tool yang sesuai dengan fungsi dan juga kegunaannya. Yang keempat yaitu ada accident, artinya kecelakaan. Keterangan yaitu tumpahnya bahan kimia yang terkandung dalam larutan oli mesin dan sisa pembuangan dapat membahayakan mekanik ketika sedang melakukan perbaikan atau penggantian spare part, di mana dapat membuat cedera seorang mekanik jika sampai terpeleset hingga terjatuh akibat tumpahnya sebuah oli mesin yang berserakan di lingkungan kerja kita. Maka dari itu, segeralah untuk dibersihkan. Dengan begitu, sebaiknya kita selalu memperhatikan pentingnya K3 di dalam lingkungan kerja kita ini. Dengan memperhatikan dan menerapkan K3 dalam lingkungan tempat kita bekerja, setidaknya kita dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat membahayakan diri kita sendiri, supaya dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat kita sedang bekerja. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu PAK, penyakit akibat kerja, dan juga penyakit akibat hubungan kerja, PAHK. Di mana kesehatan kerja adalah sebuah upaya untuk mempertahankan dan juga meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja pada semua pekerjaan, dan risiko akibat faktor yang merugikan pada kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang tidak adaptasi dengan kapabilitas fisiologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan. PAK sendiri memiliki arti yaitu sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang akan berakibat cacat sebagaimanapun secara total. Cacat sebagai maksudnya adalah berakibat cacat sebagai hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Sedangkan cacat total adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya. Penyakit akibat hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan atau keterkaitan dengan pekerjaan, namun dapat berakibat karena pekerjaan. Selanjutnya,
terdapat suatu jaminan seperti kecelakaan kerja. Penyakit ini juga dapat populasi penduduk mencegah faktor di tempat kerja diatur dalam Kepres nomor 22 Kepres 1993, yaitu meliputi 30 jenis penyakit dasar. Dan berikut contoh-contohnya. Adapun contoh penyakit akibat kerja, yaitu seperti suara bising yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kebisingan yang menimbulkan kelainan pendengaran atau bahkan mati pada pekerjaan kita karena suara bising tersebut pada mesin kendaraan. Selanjutnya, terjatuh atau terpleset. Pada pekerjaan seringkali kita tergelincir ataupun terjatuh diakibatkan karena kurang bersihnya lantai pada saat kita mengalapkan karena terburu-buru ataupun keteledoran para pekerja yang mengakibatkan kelalaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Adapun contoh penyakit akibat hubungan kerja (PHK) yaitu 1. Asma. Para pekerja yang sering terpapar asam kimia, gas dan debu tetap mengalami kondisi ini. Keluhannya biasanya akan semakin cepat timbul jika tidak memakai alat pelindung seperti masker. Selanjutnya yaitu terjatuh atau terpleset. Pada pekerjaan yang seringkali tergelincir ataupun jatuh dapat diakibatkan karena kurang bersihnya lantai pada saat kita melapnya. Yang ketiga yaitu luka gores, di mana biasanya luka gores dapat terjadi di kalangan para pekerja bengkel diakibatkan karena sebuah komponen yang terbuat dari sebuah besi kasar ataupun lancip yang mengakibatkan para pekerja tersebut terkena goresan karena kelalaian akibat kurangnya memperhatikan sebuah komponen baik itu luka gores kecil ataupun besar. Dan cukup sekian video pembelajaran atau tambahan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya Melisa Fatiasari, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.